wahai pemuda yang telah berhasil terlahir sebagai pemimpin di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang rasa kasih sayangnya takkan pernah kita hitung dan takkan pernah berbilang. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang beliau rindu-rindukan dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kali ini kawan-kawan dengan doa bersama-sama. Semoga setiap langkah kaki kanan kita membawa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam setiap langkahnya. Semoga setiap langkah kaki kanan kita menjadi timbangan kebaikan dan mendekatkan kita kepada surganya. Dan semoga setiap langkah kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Dan semoga pula tempat duduk kita hari ini, tempat kita berpijak hari ini adalah sebagian dari taman-taman surganya. Dan semoga di atas kita hari ini ada para malaikat yang mendengarkan doa-doa kita dan mengaminkan doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, tahu nggak sih, ada pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada pemuda keren yang pernah disebutkan oleh Nabi. Ada pemuda keren yang pernah dikisahkan dalam Al-Quran. Ada pemuda keren yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada satu di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan hak istimewa sebagai golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda seperti apakah itu? Nah, teman-teman akan kita cari bersama-sama hari ini. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi pemuda keren dan bermanfaat. Baik kawan-kawan, kelak kita akan menghadapi yang namanya masa Yaumul Mahsyar. Di padang mahsyar kelak, kita semua akan berdiri sendiri-sendiri kawan-kawan. Kita tidak membawa satupun harta benda kita yang ada di dunia. Kita tidak memakai sehelai pakaian pun. Kita tak lagi bisa bercengkrama dengan orang lain. Kita tak bisa lagi curhat sana-sini, bertemu dengan sanak saudara kita, bahkan kedua orang tua kita. Dan padang mahsyar itu kawan-kawan adalah sebuah tempat yang sangat luas, tidak ada bukit, tidak ada laut, sangat datar. Kemudian matahari hanya berjarak di atas kepala kita kawan-kawan. Bayangkan betapa panasnya. Panasnya di dunia saja kawan-kawan, ketika kita berjalan-jalan nih di Yogyakarta, di daerah kota, kemudian kita ingin ke Universitas Islam Indonesia di daerah Gunung Merapi, kita akan naik ke atas, rasanya akan sangat panas kawan-kawan. Dan rasanya kita selalu ingin untuk mampir ke minimarket ataupun ke pepohonan yang rindang. Nah, itu baru panasnya dunia kawan-kawan. Nah, bagaimanakah kemudian ada segolongan manusia yang di dalamnya termasuk juga seorang pemuda, orang-orang pemuda-pemudi yang mereka mendapatkan hak istimewa sebagai golongan yang mendapatkan naungan yang di hari itu tidak ada sama sekali naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemuda yang terlahir dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu kisahnya? Baik, kita ulik satu-satu hari ini. Yang pertama, dari Al-Quran kita akan melihat kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf yang ketika itu dalam usia muda sedang semangat-semangatnya, sedang memiliki segala gairah untuk
menuangkan karya-karyanya, ketika itu beliau diuji dengan seorang wanita, seorang perempuan yang kala itu perempuan ini adalah seorang yang dijadikan sebagai simbol kecantikan di Mesir. Bayangkan kawan-kawan, betapa beratnya ujian dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika kita saja mungkin bertemu dengan kawan kita masih gemetaran dengan begitu canggungnya. Bagaimana kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam terjebak dalam sebuah kamar yang kemudian ingin terus menjaga imannya, bahkan sampai baju belakangnya sobek kawan-kawan demi mempertahankan imannya. Masya Allah, subhanallah. Nah, itu tadi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada lagi nih dari kalangan pemudi, yaitu Ibunda Maryam alaihissalamah. Ibunda Maryam, Sayyidah Maryam adalah seorang pemudi yang sangat mempertahankan kehormatannya sebagai seorang muslimah. Ia juga mendapatkan ujian dengan berbagai fitnah yang kemudian Allah berikan ia jalan keselamatan. Betapa berat ujian yang dialami seorang pemudi bernama Sayyidah Maryam. Kita beranjak kepada era selanjutnya. Mari kita tengok kembali kisah Rasulullah SAW. Rasulullah muda ketika itu, ia sudah mulai berdagang, menemani pamannya dan juga kakeknya menjadi seorang wirausahawan yang kemudian kelak akan menjadi seorang negarawan sejati. He is a leader, he is a entrepreneur before a leader. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW selalu menjadi inspirasi bagi kita semua, selalu menjadi tauladan bagi kita semua. Beranjak lagi ke era para sahabat. Di sana ada Umar radhiyallahu an, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, bahkan kemudian Rasulullah pernah mengucapkan sebuah nubuat bahwa kelak Konstantinopel atau yang hari ini kita kenal sebagai Istanbul, Turki, akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin, sebaik-baik pemimpin, yang akan memimpin sebaik-baik pasukan. Dan ternyata pemimpin ini masih sangat muda, kawan-kawan. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang ia tidak pernah meninggalkan sholat wajibnya, sholat rawatibnya, bahkan sholat tahajudnya selama ia sudah akil baligh. Masya Allah. Dan luar biasanya, beliau menepati nubuat sang Nabi, menjadi pemimpin yang menaklukkan kota Konstantinopel. Kemudian kita beranjak lagi ke era berikutnya. Ada yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah putra bangsawan, kawan-kawan. Bayangkan kita hari ini, mungkin kalau bahasa kita hari ini kawan-kawan, seperti anak-anak sultan gitu teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman terlahir sebagai anak sultan gitu, apa yang teman-teman pikirkan dalam benak teman-teman? Mungkin hanya akan bermain, bersenang-senang, dan menikmati indahnya dunia gitu teman-teman. Tapi Masya Allah, luar biasanya Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menempa dirinya belajar dengan gurunya yang bernama Nuruddin Az-Zinki, yang kemudian berlatih berbahasa, berlatih kemudian bela diri, kemudian juga berniaga, berdiplomasi, dan lain sebagainya, sehingga ia menjadi a great leader, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa yang menaklukkan Yerusalem atau Palestina kala itu. Itu dari Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, pemuda-pemuda tadi adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda yang sejak lahirnya bertumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai situ, kawan-kawan. Ternyata sebelum bangsa Indonesia berdiri, kawan-kawan, kita mendapatkan suri tauladan yang baik dari para founding father kita, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan akan mengenal Hascokro Aminoto, seorang bangsawan pula yang ketika itu ia menyadari bahwasannya kita tidak akan terus berada dalam kungkungan penjajahan, yang kemudian ia menggerakkan seluruh rakyat Indonesia di usianya yang masih muda
untuk melawan penjajahan dan menegakkan perdamaian dunia. Bayangkan seorang pemuda Hascokro Aminoto memiliki sebuah impian besar yang kemudian akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para murid-muridnya. Ada Soekarno, ada Sumaun, ada Kartosuwiryo, dan lain-lain. Kemudian ada pula nih teman-teman, yang mungkin kalau teman-teman tahu, beliau-beliau ini juga menjadi bagian dari para founding father dari Universitas Islam Indonesia. Ada yang namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang beliau berdua berasal dari satu guru yang sama, namanya Kiai Soleh Darat. Kiai Hasyim dan Kiai Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang hari ini kita kenal sebagai Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, yang kemudian terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih dari guru yang sama, Kiai Soleh Darat tadi juga memiliki murid seorang pemudi namanya Ibunda Kartini. R.A. Kartini yang kita kenal sebagai penulis dari buku dari gelap terbitlah terang. Minadz dzulumati ilan nur, kalau dalam Islam kita membacanya seperti itu kawan-kawan. Bayangkan seorang Kartini muda yang ketika itu masih dalam kungkungan penjajahan, beliau sadar bahwasannya sebagai perempuan ia harus berdaya, sebagai perempuan kemudian ia harus berkarya, tidak mau kalah dengan kaum-kaum yang lainnya. Hingga akhirnya kita mengenal beliau sebagai pahlawan emansipasi wanita. Ia adalah seorang pemudi, seorang muslimah yang menunjukkan kemuliaan sebagai seorang muslimah dari Indonesia. Luar biasa, Masya Allah, ternyata di negara kita kawan-kawan, dari Indonesia saja banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang kemudian menjadikan kita harusnya terpantik hari ini untuk menjadi pemuda keren seperti mereka. Nah, gimana nih kawan-kawan, tugas kita hari ini menjadi seorang pemuda yang keren seperti itu tadi. Menjadi seorang pemuda yang insya Allah termasuk dari golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain Allah. Yuk kawan-kawan, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Mari kita saling mengingatkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Karena dakwah itu sangat menyenangkan. Karena dakwah itu penuh dengan kasih sayang. Dakwah itu membimbing, bukan membanting. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu penuh dengan cinta dan ketulusan yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kawan-kawan semua, jangan pernah menyerah untuk meraih impian-impian kita. Mari terus bergerak, terus melatih diri kita sesuai dengan potensi diri kita. Mari kita berkontribusi untuk dakwah ini dengan potensi kebaikan kita yang kita miliki. Ketika teman-teman bisa menjadi seorang desainer grafis, maka jadikanlah desain teman-teman itu adalah desain-desain yang baik, desain-desain yang kemudian memantik orang-orang untuk beramal kebaikan. Kalau teman-teman punya potensi untuk menjadi seorang diplomat, maka sampaikanlah kebenaran dengan cara-cara yang baik dan benar. Ketika teman-teman punya potensi sebagai vlogger misalnya, maka teman-teman sampaikanlah kebaikan menurut potensi teman-teman. Yuk teman-teman, maksimalkan hari ini untuk menjadi proses pembelajaran kita hingga kelak kita bisa berkontribusi sebaik-baiknya untuk bangsa dan agama kita yang insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Tetap semangat teman-teman, semangat menebar kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.